Ya, baik. Terima kasih Pak Todo Siguya. Suara saya jelas terdengarkah? Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya ucapkan sebuah kehormatan bagi saya dapat hadir di sini pada kuliah tamu untuk program studi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Yang terhormat Bapak Dekan atau yang mewakili beliau, yang terhormat Kepala Program Studi Bapak Todo Sibuya, yang terhormat para Bapak Ibu dosen jika ada ya, kemudian yang terkasih saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa yang tercinta. Saya Niluh Putu Setiarini, saya dosen baik di S1 maupun di S2 Sastra Inggris Universitas Gunadarma dan kini saya dipercaya menjadi Kaprodi S2 Magister Sastra Inggris Universitas Gunadarma. Izinkan saya share screen ya. Apakah terlihat layarnya? Terlihat ya. Eh, Mungkin untuk Bapak Ibu dosen materi ini mungkin eh, ini ya sudah biasa gitu Bapak Ibu dosen lakukan. Jadi mohon maaf apabila ada pengulangan ya Bapak Ibu dosen dan mungkin untuk mahasiswa siapa tahu bermanfaat. Materinya berjudul Writing Academic Article for Journal Publication. Sebelum saya mulai untuk pertama dan yang sangat penting, beberapa dari mahasiswa, mungkin hanya Gunadarma aja mungkin ya, itu sering mengatakan seperti ini, kamu sudah buat jurnal atau belum sih? Gitu. Waduh, saya belum submit jurnal nih. Nah, kita harus tekankan terlebih dahulu, apakah yang dimaksud itu jurnal atau apakah yang dimaksud artikel. Jadi kalau kita berbicara tentang kolokasi, kita tidak akan mengatakan submit jurnal. Itu eh, kesilapan ya. Karena jurnal itu wadah untuk artikel tersebut publish. Jadi yang tepat adalah menulis artikel. Yang tepat lagi adalah menulis manuskrip. Nanti kita bahas apa sih bedanya manuskrip dan artikel. Jadi tidak akan ada lagi kita mengatakan kamu sudah nulis jurnal belum ya gitu ya. Lebih tepat kamu sudah menulis manuskrip belum gitu. Baik, judulnya Writing Academic Article for Journal Publication. Pertama kali kita harus mengetahui dulu research. Research yang kita buat, mungkin salah satunya adalah skripsi gitu ya. So what is research anyway? Research itu sebenarnya adalah sebuah proses. Proses yang bagaimana? Proses yang sistematik. Oh ya, mohon maaf Pak Todo apabila waktu saya sudah habis boleh dicolek-colek ya Pak. Dan rekan-rekan Pasti, Bu. asisten, ya rekan-rekan mahasiswa jika ada yang bertanya, mungkin nanti supaya lebih komunikatif, sesi tanya jawabnya bisa orally ya. Atau kalau ada yang mau live di pertanyaan di chat box juga boleh. Oke, kita lanjutkan. Sebuah proses yang sistematis untuk apa sih? Untuk mendapatkan jawaban, finding answers to the questions. Jadi kalau questionsnya belum kita tegakkan, maka kita tidak bisa melakukan penelitian. Bisa juga untuk finding solutions to problems. Jadi, nah dalam menulis artikel ilmiah, memang kita harus mencari-cari masalah. Kalau dalam hidup kita memang menghindari masalah. Tapi kalau dalam penulisan kita harus mencari-cari masalah ya. Kemudian generating or expanding knowledge, disconfirming what we know, atau confirming what we know, atau yang mana? Ya, sebenarnya those are the answers. So this is a research. Nah, dalam menulis artikel ilmiah pada sebuah jurnal, apakah skripsi yang rekan-rekan mahasiswa buat itu boleh serta-merta di copy sedemikian rupa, kemudian tanpa diedit, kemudian disubmit ke jurnal, sudah pasti 100% akan di reject ya apabila
rekan-rekan mahasiswa melakukan itu. Aduh, males nih ngedit-ngeditnya, ya udah deh kumpulin aja, submit aja sudah pasti. Baru dilihat oleh editor udah langsung di-reject. Lalu apa yang harus kita perhatikan dalam menulis artikel ilmiah? Nah, sebelumnya mari kita perhatikan dulu. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu dosen ini pasti bukan bukan yang pertama ya yang Bapak Ibu dosen lakukan. Is this your first time conducting a research? Pasti sudah sering kalau Bapak Ibu dosen. Wajib malah ya. Mungkin untuk mahasiswa. Kemudian, am I excited about conducting a research? Ya sudah, kalau nggak excited itu sudah merupakan warning ya. Jadi harus excited dulu. Am I eager to conduct a research? Aduh, mem, gimana ya? Kalau bisa sih jangan ya. Waduh, itu udah alarm bencana ya, karena ini wajib dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir. Kemudian, do I have power? Aduh, mem, males banget. Ini gimana ya? Sekarang harus di-switch. Rekan-rekan, mahasiswa harus punya power. Do I have confidence? Aduh, mem, saya satu kalimat udah di-delete. Dua kalimat, tiga kalimatnya udah di-delete. Jadi harus confidence dulu ya. Dan harus resilient. Jadi kalau semua jawabannya sudah yes, itu sudah bekal utama sebenarnya rekan-rekan mahasiswa. Nah, gimana sih cara memulainya? Apakah memulai menulis artikel itu dimulai dengan menulis judul begitu? Atau sesuai susunannya setelah menulis judul, menulis abstrak? Apakah seperti itu? Kalau rekan-rekan mahasiswa memulai menulis artikel ilmiah dengan menulis judul lalu menulis abstrak tanpa melakukan yang lain, maka pasti serangan stres itu akan muncul begitu ya. Jadi kita harus tahu langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nah, ternyata dalam menulis apapun itu, baik skripsi maupun penulisan ilmiah, mulailah dengan membaca terlebih dahulu. Jangan memulai dengan menulis. Kalau rekan-rekan mahasiswa mulai dengan menulis, maka rekan-rekan akan mengalami eh, stres ya. Udah stres WA-nya nggak dijawab, nah stres mulai menulis udah double stres. Jangan ya, jangan seperti itu. Stres itu mungkin karena langkahnya yang salah. Jadi mulailah dengan membaca previous studies, membaca teori. Jadi intinya membaca yang kritis ya. Kemudian bacaan seperti apa sih yang seharusnya dibaca? Kemudian setelah baca, apa yang harus dilakukan? Ini kita harus mengetahui bacaan seperti apa, kemudian kita harus menelisik gap yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan tersebut. Kemudian setelah itu, Anda tentukan topiknya. Kalau Anda tertarik dengan mungkin kalau di Undira apakah ada penerjemahan mungkin ya atau linguistik atau sastra atau apapun juga, itu harus Anda tentukan topik dulu. Topiknya kan beragam. Aduh, mem, saya kok tidak bisa menentukan topik ya. Kalau belum bisa menentukan topik, jadi harus bacanya lebih banyak lagi. Kalau bacanya itu satu hari berapa artikel misalnya, nah itu juga sudah bagus. Kalau nggak bisa satu artikel, satu hari mungkin setengah artikel, nah itu sudah lebih bagus. Nggak bisa setengah artikel, ya dua paragraf, nah itu bisa lebih bagus lagi ya. Tapi bukan begitu sih, harus harus lebih meningkat lagi jumlah tulisan yang dibaca. Kemudian setelah itu masalahnya apa? Itu tadi ya harus menegakkan masalah terlebih dahulu. Ini adalah beberapa bacaan, sumber bacaan kalau kita mau belajar dari yang contoh yang betul dari Stimago JR itu untuk publikasi jurnal ilmiah terindeks Scopus. Anda bisa pergi ke sini, ke website ini, kemudian Anda klik jurnal ranking, kemudian di situ nanti Anda bisa memilih apakah jurnalnya yang open access, Anda klik saja yang open access, lalu Anda pilih salah satu yang menurut Anda yang Anda suka gitu ya.
Nah, kita kembali lagi ke terminologi. Tadi ada istilah jurnal, kemudian ada istilah manuskrip. Manuskrip, apabila Anda pergi ke jurnal, maka Anda diminta untuk mengumpulkan manuskrip. Manuskrip dan artikel itu bedanya apa? Kalau manuskrip, tulisan ilmiah yang kita buat tapi belum dipublish. Tapi kalau artikel, tulisan ilmiah yang sudah dipublish di jurnal ya. Jadi manuskrip itu bukan lontar ya. Kemudian manuskrip yang kita kirim atau artikel yang ada dalam sebuah jurnal itu tersusun oleh item-item berikut ini. Ada title, kemudian abstract, introduction, literature, methods, results, discussion, conclusion, acknowledgements yang bersifat optional, kemudian references, appendixes juga bersifat optional. Nah, kalau title itu sudah jelas, abstrak sudah jelas. Pada saat kita membuka sebuah artikel jurnal, ada beberapa template yang beragam. Khususnya pada introduction itu ada yang digabung dengan literature review. Kemudian ada methods dan results dan discussion, ada yang mengharuskan dipisah, ada yang memungkinkan untuk digabung begitu ya, results and discussion. Kemudian conclusion, acknowledgements ini optional sifatnya. Dan acknowledgements yang ada dalam artikel jurnal sudah tentu berbeda dengan acknowledgements yang ada dalam skripsi. Kalau dalam skripsi, ucapan terima kasihnya itu kan panjang ya. Semua diucapin terima kasih. Tapi nggak perlulah tukang ojek juga diucapin terima kasih, nggak perlu ya. Hanya orang-orang yang berkontribusi secara signifikan dalam penulisan skripsi. Nah, kalau dalam artikel penulisan manuskrip, acknowledgement itu hanya ditulis apa saja sih yang ditulis dalam acknowledgement? Itu khusus untuk yang memberikan dana. Kalau misalnya ada hibah, kemudian eh, penulisan artikel tersebut didukung oleh dana hibah, maka itulah yang patut ditulis. Kalau tidak ada, ya tidak perlu. Oleh karena itu, ini bersifat optional. References itu wajib. Appendixes boleh ada, boleh tidak. Tapi sebagian besar jurnal tidak ada ya. Tapi mungkin ada yang ada. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Title. Apakah dalam penulisan artikel pada sebuah jurnal, itu judul skripsi boleh di-copy 100% exactly the same? Kalau boleh saya kasih masukan, itu sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Karena kan nanti terlihat sekali udah double, seperti Anda sudah di-share web di web kampus Anda judul skripsi, kemudian muncul lagi di jurnal, ya itu pasti sudah langsung ditolak dari segi judul. Jadi judul itu harus diubah yang dari skripsi. Kemudian title ini sangat penting karena many people automatically will read the title dan the abstract. Jadi title itu harus menarik karena nggak semua orang pergi ke abstrak. Tapi abstrak itu juga jauh lebih penting. Karena many more will read the abstract than the whole paper. Ya, syukur-syukur paper kita dibaca, bukan hanya berhenti pada abstrak. Jadi title ini sangat memegang peranan ya. Kenapa title ini memegang peranan? Karena a good title will attract readers and more importantly will attract the appropriate readers gitu. And if the title is poor, the research article may not reach the appropriate audience. Jadi kita mengawali dari penyusunan judul terlebih dahulu. Tapi ma'am, I don't know how to start constructing a title. Mungkin seperti itu ya. Jadi cara mudahnya adalah start by looking the aims or the questions you were trying to answer. Misalnya,
the question is about what is the difference between X and Y. Ya bisa saja judulnya a comparison of X and Y. Seperti itu. Jadi kita lihat dari judul. Kita lihat dari aims of the study. And then another example, how does X affect Y? Judulnya mungkin saja the effect of X on Y. Dan yang perlu diperhatikan, the title should include keywords. Jangan sampai pembuatan keywords itu tidak ada satupun yang tertera dalam title. And this can make the paper retrievable easily on search engine. Jadi nanti Anda perhatikan apakah kata-kata yang Anda tulis dalam title itu sudah tercantum dalam keywords. Jangan sampai keywordsnya A, B, C, D, E, tapi title-nya tidak ada satupun yang A, B, C, D, E tersebut. Dan ini yang perlu diperhatikan juga, title itu it is not necessarily to be a sentence, ya. It is not necessarily to be a sentence. And good titles are usually concise, so it is not common to begin with phrases, for example, a study of. Jadi hindari menggunakan title a study of, atau an analysis of, atau an investigation into, seperti itu. Karena memang sebuah artikel itu sudah pasti a study. Jadi karena harus concise, harus hemat kata, maka tidak perlu lagi menggunakan kata a study of, an analysis of, atau an investigation into. And then it describes the topic, it can describe the sample and also the results. Ini perbedaan antara artikel jurnal dan skripsi ya. Kalau skripsi jarang sekali dalam bentuk pertanyaan. Tapi kalau dalam judul artikel itu it can be stated in question. Beberapa jurnal itu memang ada perbedaan, maksimum kata ada berapa, tapi biasanya tidak bisa lebih dari 14 kata. Tapi ini masing-masing jurnal juga memiliki template yang berbeda-beda. Jadi Anda harus perhatikan pada jurnal yang akan Anda tuju itu maksimum katanya berapa, dan itu harus Anda patuhi terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke abstrak. Kapan sih kita menulis abstrak? Memang dalam beberapa banyak menyangka mungkin abstrak itu ditulis di awal ya, karena tempatnya di awal. Bukan seperti itu. Jadi abstrak itu ditulis setelah paper tersebut selesai dikerjakan. Kemudian choose key terms each section of the paper. Misalnya, kalimat pertama dari sebuah abstrak itu adalah topik. Ya, topik ini kita bisa dapatkan dari introduction. Kemudian berikutnya, kalimat berikutnya pada sebuah abstrak itu yang ditulis adalah aims. Bisa kita dapatkan juga dari introduction. Kemudian yang penting adalah data, kemudian source of data, kind of research, kemudian kalau ada instrumen juga harus ditampilkan dalam abstrak. Kemudian results in a very brief sentences bisa diambil dari discussion, kemudian yang perlu juga Anda tulis adalah implication yang bisa diambil dari conclusion. Nah, ini adalah the skeleton of the abstract. Jadi abstrak harus ditulis secara kohesif. Nah, yang paling penting juga pada saat menulis artikel, pada saat menulis manuskrip, Anda bisa menulis manuskrip tanpa terlebih dahulu menentukan jurnal. Itu sebenarnya bisa. Tapi pada saat Anda sudah menentukan jurnal, maka template tersebut harus dipatuhi. Anda harus tunduk pada template. Untuk hal yang paling mudah, misalnya jurnal tersebut mengharuskan font itu Calibri misalnya. Kemudian karena pada skripsi Anda membuat dengan Times New Roman, maka Anda serta-merta mengumpulkan
manuskrip Anda menggunakan Times New Roman. Nah, itu sudah pasti di-reject. Kemudian yang sangat penting, template jurnal, abstrak maksimal 200, tapi Anda mengirimnya 150 misalnya. Nah, itu sudah pasti di-reject. Belum dibaca, udah di-reject. Kenapa? Karena template itu harus diperhatikan, harus tunduk pada template jurnal di mana Anda akan mengirim. Dan masing-masing jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda. Ada yang mensyaratkan abstrak tersebut terdiri dari maksimal atau kurang lebih 200 kata, penuhi 200 kata. Jika Anda sudah terlanjur membuat 250, maka harus di-cut. Ada juga 250, 300, 400. Nah, itu harus dipatuhi ya. Kemudian kita menginjak ke introduction. Introduction itu bagian yang paling sulit sih ya menurut saya, karena di sini kita harus meramu semua bacaan yang kita sudah baca, kemudian kita buat kalimat yang sedemikian rupa harus menarik perhatian dari editor. Paragraf 1 kira-kira apa sih yang harus ditulis? Jadi jangan pernah mengawali paragraf 1 misalnya seperti ini ya. English is an international language. Waduh, jangan, jangan. Itu haram hukumnya seperti itu because it is too general ya. Tapi yang kita elaborate memang general knowledge but not too general. Everybody knows ya. Statement of the topic sudah harus directly statement of the topic. And then Anda juga harus pede bahwa tulisan yang Anda buat itu memang penting seperti itu. Jadi bagaimana meramu kalimat, kesannya ya gini-gini aja sih tulisannya, semua orang sudah menulis hal yang sama. Tapi kekuatan kalimat yang kita buat itu sangat mempengaruhi artikel kita diterima atau tidak. Kemudian paragraf 1, paragraf 2, di sini kita bisa menulis previous studies. Maaf, saya minum dulu ya. Previous studies yang sudah kita baca, kita elaborasi di sini. Kemudian ini yang paling penting, justify the research gap. Bagaimanapun, kita harus bisa menunjukkan kepada editor bahwa ini ada perbedaan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. And then paragraf 3, formulate research questions. Bergantung kalau Anda misalnya ada berapa paragraf, maka biasanya yang terakhir itu harus tegakkan juga research questions-nya. Paragraf berikutnya, formulate the significance of the study, dan ini jangan copy paste dari skripsi ya. Apa adanya, itu tidak boleh seperti itu. And then tense yang digunakan itu harus konsisten dalam hal misalnya Molina Albir 2004. Kata kerjanya, kalau Anda sudah memilih satu kata kerja simple past, maka semuanya simple past. Argued, atau stated, atau claimed, seperti itu. Jadi jangan sekarang past, kemudian present, seperti itu. Atau tiba-tiba beralih ke past perfect lagi ya, atau present perfect. Kita menginjak ke literature review. Sudah pasti di sini isinya teori-teori yang sudah kita baca. And then research questions juga ada beberapa, tapi ini bergantung pada template jurnal ya. Sepertinya teori sih, research question tadi sudah di introduction. Dan saya ini mengulang, tidak terlalu general. English is an international language, itu jangan pernah menulis seperti itu. Nah, literature review kalau bisa jangan yang too old ya. Misalnya Anda mengutip hanya dari teori tahun 1945, wah zaman merdeka. Itu jangan seperti itu. Belum dibaca udah di-reject nanti. Kalau Anda menggunakan teori semuanya tahun 1900, tidak ada yang tahun 2000. Teori ter-up to date itu
sangat-sangat bukan hanya dianjurkan sih, tapi wajib. Kalau sekarang Anda menulis tahun 2025, paling tidak ya tahun 2024, 2023 gitu ya. Kemudian trik berikutnya bisa juga seperti ini. Kalau Anda mengirim ke sebuah jurnal, maka kutiplah salah satu atau beberapa previous studies yang sudah publish di jurnal tersebut gitu. Tapi yang memang berhubungan, jangan yang tidak berhubungan Anda paksakan Anda kutip begitu ya. Jadi itu ada beberapa kiat sih mengutip beberapa ya satu atau dua tulisan yang publish di jurnal tersebut yang memang relevan. Dan jangan membuat, nah ini harus dihindari, jangan membuat teori itu kayak catatan belanja gitu ya. Satu, dua, tiga, empat gitu. Tapi harus di elaborate. Yang tidak boleh itu di literature review nggak ada citasi. Wah itu bahaya. Belum dibaca, jadi editor biasanya skimming, itu sudah pasti di reject. Kalau tidak ada citasi dalam literature review. Kemudian Anda meninggalkan teori tersebut ya as it is tanpa explanation. Satu misalnya translation technique, adaptation. Dua, tiga, empat, tapi tidak ada penjelasan dan tidak ada contoh. Nah, itu harus dihindari. Tense-nya juga harus konsisten. Dan ini yang penting, apabila Anda menulis teori dengan direct quotation yang biasanya ada tanda kutip, maksimal ada berapa kata maksimal. Nah, itu page nomor halaman itu harus ditulis untuk direct quotation. Nama, tahun, direct quotation. Itu nomor halaman itu wajib ada untuk direct quotation. Tapi kalau teori tersebut Anda paraphrase, page number-nya tidak perlu ditulis. Jadi cukup nama dan tahun saja. Bagaimana kalau Anda meramu teori A, B, C, D menjadi beberapa kalimat, Anda ramu, Anda elaborate, kemudian penulisannya itu secara siapa yang terlebih dahulu ditulis, apakah berdasarkan tahun ataukah berdasarkan alfabet. Jadi yang benar adalah berdasarkan alfabet dari nama tersebut ya. Nah, hindari mensitasi dari Wikipedia, dari blog, atau dari WordPress. Kemudian, nah ini biasanya yang tidak menggunakan Mendeley itu terkadang, apalagi dalam skripsi ya, karena begitu banyaknya, kadang citasi itu tidak ditulis di reference. Atau sebaliknya, ada di reference, tapi tidak ada di citasi. Untuk menghindari ini, maka Mendeley itu hadir. Paragraf itu harus disusun sedemikian rupa, jangan sampai tidak imbang. Misalnya, yang pertama sudah bagus itu paragrafnya, terdiri dari 6 kalimat atau 7 kalimat, tapi tiba-tiba ada terselip satu paragraf hanya satu kalimat. Jadi itu kan jadi kayak tidak balance ya. Nah, itu harus dihindari. Sekarang kita beranjak ke methods. Anda harus justify apakah kualitatif atau kuantitatif dan kenapa kualitatif, kenapa kuantitatif. Kemudian subjek, data, source of data, Anda juga bisa paparkan instrumen, apakah menggunakan kuesioner, ataukah menggunakan interview, kemudian data analysis, and data collection and data analysis. Methods itu dalam bentuk kalimat tense yang dipilih itu adalah past ya, karena ini sudah selesai dilakukan, berbeda dari proposal. Kalau proposal itu dalam method atau bab 3 itu masih future ya, hindari menggunakan future karena semuanya sudah selesai dilakukan. Kemudian kita menginjak ke result.
data yang Anda presentasikan dalam results harus ditulis secara kronologik dalam artian kalau Anda memiliki 3 research questions, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, data dalam results itu harus sesuai dengan yang ada dalam research questions ya. Jangan sampai tumpang tindih yang satu kemudian Anda muncul di results itu yang kedua. Atau research questionsnya 3 tapi datanya resultsnya hanya 2. If you have 4 questions, elaborate them chronologically. Dan data itu jangan hanya data aja mentah, tapi harus Anda berikan elaborasi, Anda harus berikan comment what is meant by the data, by that data. Bentuk table dan figure itu harus sesuai dengan template jurnal. Biasanya kalau jurnal humaniora menggunakan APA ya. Kalau APA itu ada standar table yang berlaku, tidak boleh table itu suka-suka kita. Nanti Anda harus punya APA versi terbaru ya, yang seri 7 ya, edisi 7 ya, 8, 7. Jadi table itu semuanya garisnya horizontal, yang vertikal itu tidak ada. Nah, itu harus ditaati. Kemudian table itu tidak perlu berwarna. Saya suka warna pink nih. Saya mau table saya warnanya pink, campur-campur warna kuning deh gitu. Tidak seperti itu. Jadi clean aja, hitam putih ya. Kemudian figure untuk untuk gambar misalnya grafik itu kita menyebutnya dengan figure ya. Jadi avoid colorful table. Tidak boleh ada shadows. Misalnya tulisannya putih, kemudian Anda beri shadows agak abu-abu, agak biru. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian kalau dalam results, table itu harus dideskripsikan, harus dielaborate. Maksud dari temuan Anda ini mendapatkan 2, 3, 1, itu harus ada penjelasannya. Tidak boleh table itu Anda tampilkan, kemudian di bawahnya udah beda lagi kalimatnya. Jadi, deskripsi table itu wajib ada dalam tulisan ilmiah. Skripsi juga seperti itu ya. Baik tables dan figures itu harus diberikan description, elaborate. Dan hindari penulisan seperti ini nih. Based on the table above, bla 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 bla, itu nggak boleh ya. Atau based on the figure below, itu nggak boleh. Ya kalau pas di above, kalau di jauh gitu kan nggak bisa. Jadi harus state the table. Misalnya based on table 1 gitu. Kemudian table-nya juga huruf besar ya. Based on table 1. Kemudian kalimat berikutnya. Jadi hindari based on the table above, the figure below itu hindari. Nggak boleh sih ya sebenarnya. Kemudian discussion. Jadi ada yang jurnal itu ada yang memperbolehkan results dan discussion itu digabung. Tapi ada yang harus dipisah. Nah, pada discussion, disinilah letak pentingnya literature review yang sudah kita buat. Baik itu dalam skripsi maupun dalam penulisan ilmiah. Jadi literature review kalau skripsi itu di bab 2, itu nggak hanya untuk nebel-nebelin skripsi aja, itu enggak. Fungsinya itu Anda hubungkan antara temuan penelitian Anda dengan literature review yang Anda tulis kalau di skripsi dalam bab 2. Kemudian findings-nya dibahas di sini. Disinilah Anda menulis, mensitasi previous research yang sudah Anda tulis sebelumnya. Previous research itu, temuan Anda itu ada persamaannya enggak dengan penelitian terdahulu. Kalau ada persamaan, elaborasi persamaannya seperti apa. Kalau ada perbedaan juga
Anda elaborasi perbedaannya seperti apa. Reasoning ini juga penting. Mungkin kenapa berbeda, kenapa sama. You have to elaborate here. Kalaupun ada perbedaan, you have to argue your findings. Now, conclusion. Pada conclusion, itu all the research questions should be answered here. Jangan sampai research questions-nya 4, tapi jawaban di conclusion-nya hanya 3. Jadi harus sejalan ya. Ada juga beberapa jurnal yang harus kembali restate, in conclusion, besides answering the research questions, itu you have to state the limitation of the problem. Ini beda antara skripsi dan conclusion ya. Dan jurnal ya, artikel jurnal. Kalau limitation of the problem dalam skripsi itu kan di bab 1 ya. Di bab 1. Nah, kalau di artikel jurnal itu bisa ditulis pada conclusion. Kemudian recommendation of the future research ini juga sangat penting. Oleh karena itu pada saat Anda ingin mencari ide penulisan, maka Anda harus membaca conclusion-nya. Anda bisa mendapatkan ide dari rekomendasi sebuah tulisan yang Anda baca. Jadi bisa Anda scroll ke bawah, langsung ke conclusion. Anda bisa temukan rekomendasi dari peneliti tersebut untuk penelitian yang akan Anda tulis. Nah, ini tidak boleh lagi nih ada sitasi di dalam conclusion, karena sitasi itu sudah dipaparkan pada teori, pada introduction, pada discussion, dan conclusion itu tidak perlu lagi. Ini juga tidak boleh nih, tiba-tiba ada informasi baru dalam conclusion yang tidak dibahas sebelumnya, baik itu dalam introduction maupun dalam part-part yang lain. Acknowledgements, gratitude to the sponsor. Jadi tidak perlu ya di sini menulis terima kasih kepada orang tua gitu, jangan. Acknowledgements artikel jurnal tidak menuliskan terima kasih kepada orang tua. Nah, sebelum Anda submit, Anda bisa minta bantuan proofreader, bayar sih harusnya ya, untuk mengecek tulisan Anda. Ini yang tidak boleh dilakukan karena Anda ingin tulisan Anda di-review, lalu Anda mengirim artikel Anda ke beberapa jurnal. Itu dilarang. Efeknya nanti Anda bisa di blacklist. Karena kan kalau sebuah jurnal itu editornya biasanya ya mereka saling kenal atau bisa juga berkirim surat. Nah ini nih melakukan multi submission ini. Jangan ya. Anda baru bisa submit ke jurnal yang lain apabila sudah mendapatkan jawaban yang menyedihkan itu, misalnya di reject. Nah, baru boleh pindah ke jurnal lain. Sebelum Anda submit, lebih baik Anda cek dengan mesin similarity, salah satunya misalnya Turnitin. Kalau tulisan Anda itu di atas 30%, ya sebaiknya harus diulang lagi penulisan yang merah-merah itu. Jangan sampai similarity-nya terlalu besar di atas 30. Biasanya sekitar 30 ke bawah yang berterima ya. References, kalau jurnalnya mengharuskan menulis dengan APA, ya udah harus tunduk pada APA. Kalau Chicago ya harus tunduk pada jurnal template-nya. Kenapa sih kita harus menulis citasi, menulis reference? Yaitu untuk menghargai tulisan-tulisan orang supaya tulisan kita bukan menjadi sebuah plagiat ya. Dan sekali lagi semua citasi harus ditulis dalam reference, tidak boleh ada yang tertinggal. Kalau sudah menggunakan Mendeley, maka
kesalahan penulisan nama itu pasti tidak terjadi ya karena sudah dibantu oleh mesin. Kesalahan penulisan tahun, kesalahan penulisan halaman itu tidak terjadi kalau sudah menggunakan Mendeley. Oke, karena saya dari jurusan Translation Studies, ini beberapa kajian dalam Translation Studies. Itu kalau Translation Studies itu bisa dibagi dua ya, topik penelitiannya. Ada yang pure, ada yang applied. Kemudian lebih banyak mahasiswa Gunadarma memilih yang deskriptif sih ya. Oke, descriptive translation studies itu yang pertama. Kita langsung ke lebih spesifik ya. Nah, sebelum saya mulai membahas yang descriptive translation studies, kalau saya boleh share pengalaman dalam menulis dan mempublikasikan tulisan saya di jurnal, itu babak belur di reject di awal-awal, ya itu saya alami juga. Dan pengalaman saya di reject pertama kali, sedih banget sih, udah menulis dengan berdarah-darah gitu ya, di reject. Dan itu sebenarnya wajar. Dan itu sebenarnya wajar. Hal penting setelah tulisan kita di reject, biasanya jurnal yang bagus itu akan memberikan alasan kenapa tulisan kita di reject. Jadi reviewer yang baik itu akan memberikan banyak sekali alasan. Nah, dari komen reviewer tersebutlah kita bisa, nih udah di reject nih tulisan kita. Kita bisa memperbaiki tulisan kita dari komen reviewer dan kita bisa mensubmit ke jurnal lain dan tentu saja template-nya harus disesuaikan. Dan jika tulisan tulisan Anda, ya semoga nggak di-reject ya, tapi jika itu pun terjadi, Anda juga tetap harus berkorespondensi yang santun. Apabila di-reject, ya ucapkan terima kasih karena reviewer sudah memberikan komen. Jadi saat itu tulisan saya sudah masuk ke reviewer, kedua reviewer, dan dua-duanya menolak. Ya, sedih sih, tapi harus move on. Lalu yang saya lakukan adalah saya hunting seminar-seminar penulisan dan workshop, terutama workshop ya. Saya lebih suka ikut workshop. Workshop penulisan ilmiah yang saya ingat dulu karena saya, sorry ya, ini cerita dikit. Dulu karena saya ingin publish di jurnal di Malaysia, itu jurnal Pertanika. Lalu saya search nama editor in chief jurnal Pertanika tersebut, namanya Pak Jaya Karan waktu itu. Dan saya hunting kapan sih di Indonesia beliau memberikan workshop. Lah kebetulan saya sudah submit, lalu saya menemukan sebuah seminar yang kebetulan pembicaranya beliau. Dan kebetulan acaranya di Bali. Ya udah sekalian pulang kampung. Dan kebetulan lagi tempatnya dekat rumah saya. Wah, kebenaran banget. Jadi saya bertemu beliau, editor in chief Pertanika. Saya banyak belajar dari beliau. Dan puji Tuhan, pada saat itu pertama kali artikel saya diterima dan dipublish. Lalu setelah itu kesini-kesininya ya lumayan banyak yang diterima daripada ditolak. Yang penting pada saat tulisan manuskrip kita di reject itu jangan putus asa, kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah diperbaiki tersebut ya. Nah, dalam descriptive translation studies itu ada product oriented, ini membandingkan antara source text dengan target text. Kemudian function oriented descriptive translation studies. This is the description of the function of translations in the recipient socio-cultural situation. Issues to be researched may include which texts were translated, when and where,
when and where and the influences that will exert it. Anda juga bisa memilih topik proses oriented. Ini topik yang sebenarnya menarik ya untuk dikaji dengan menggunakan teori Think Aloud Protocol. Ini ada beberapa topik yang bisa ditulis bukan hanya di artikel, tapi juga di skripsi. Saya mau cepat saja ya. Sorry. Nah, ini beberapa topik yang bisa dipilih. Comparison of translation and their source text, comparison of translation and non-translated text, translation with commentary atau annotated translation. Anda juga bisa meneliti tentang translation quality assessment, apa sih yang dimaksud a good translation, discovers accuracy, acceptability, and readability. Ini nggak perlu sih ya. Kemudian Anda bisa juga memilih topik seperti translation ideology, translation method, translation strategy, translation technique, translation procedure. Kemudian penelitian di bidang terjemahan, Anda bisa, kalau Anda mau cari ide, bisa novel, kemudian stories, dramas, children's literature, religious text juga bisa, academic text, abstrak. Biasanya abstrak itu kan ada English, ada Indonesian, itu bisa dikaji, pop culture, songs, comic books, magazine, film, itu juga bisa ya. Popular articles, speech mungkin Anda mau kaji, children literature, tourism text, Anda bisa ke tempat-tempat, kalau di Bali, tempat wisata, bukan hanya di Bali sih ya, di mana-mana, itu banyak yang ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi Anda bisa mengkaji uh, kalimat Indonesia Inggris yang ada di tempat wisata tersebut. Atau bisa juga legal text juga sangat menarik ya. Kemudian fokusnya bisa tentang figuratif. Nah, ini banyak banget nih yang nulis. Grammatical unit, speech act, proper names, cultural words, kemudian loan words, borrowing, atau non-professional translation. Dan bisa juga tentang equivalence, translation quality assessment, translation strategies, methods, techniques, censorship, translation ideology, translation errors. Kalau process-oriented research bisa annotated translation ya. Oke, ini bisa di-skip. Ini beberapa bacaan yang bisa Anda jelajahi di sini webnya seperti ini. Nah, ini di sini Anda bisa belajar bagaimana penulisan discussion, kemudian abstrak. Ini contoh-contohnya ya. Anda bisa belajar di sini. Ini untuk Phrase Bank Manchester. Ini juga bagus websitenya buat belajar. Nah, untuk memperoleh artikel-artikel, Anda bisa mendownload aplikasi Publish and Perish di internet, gratis. Anda bisa dengan cepat mendownload artikel seperti ini tampilannya. Anda bisa ketik authors-nya atau keywords-nya. Oke. Ini adalah contoh yang saya ambil tahun 2018 ya, dari jurnal Gema Online. Ini judulnya adalah Procedures in the Translation of Proper Names. Kalau kita lihat penulisannya, jadi kita harus belajar dari jurnal yang bagus ya. Salah satunya jurnal Sinta 1, Sinta 2, kemudian bisa dari jurnal terindeks Scopus ya. Ini adalah contoh bagaimana menulis aims. Anda bisa baca di sini. Ini abstrak ya. Kemudian methodology seperti ini. Anda bisa perhatikan di sini cara penulisannya. And then
Nanti Anda bisa berselancar ke Gema Online Jurnal ya. Nah, bagi Anda yang nanti tertarik kuliah di S2 Sastra Inggris, kami bukanya memang sekitar bulan Maret pendaftarannya, tapi Anda bisa mengisi G-form ini, kemudian nomor telepon kami akan menghubungi Anda apabila nanti di Gunadarma officially itu sudah buka untuk semester depan. Nanti kalau di sana ada tanggal yudisium, meskipun Anda belum yudisium, Anda bisa ketik tanggal sembarang saja ya. Jadi yang penting sih progresnya harus ada ya daripada tidak ada sama sekali. Oke, demikian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sebentar. Saya mau share untuk Mendeley-nya nggih, Pak Todo. Oh iya Bu, silakan Bu. Ya. Eh, Eh, dan mahasiswa kami juga bisa belajar ya, ya bagaimana. Kan sering mendengar istilah Mendeley, tapi masih belum tahu. Mungkin ada yang sudah ya, tahu, ada juga yang belum tahu seperti apa. ya, baik. Eh, jadi Anda bisa mendownload Mendeley. Ini tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Download Mendeley-nya. Biasanya kalau mendownload kan nanti oke, 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 oke aja gitu ya. Anda bisa ke Mendeley Desktop for Windows. Kalau MS Word 2016 ke atas, Anda pilih yang Mendeley Reference Manager. Kalau yang 2016 ke bawah, Anda bisa gunakan Mendeley Desktop. Nah, setelah Anda mendownload, tampilannya seperti ini. Karena Anda belum mendaftar, setelah berhasil di-download, Anda pergi ke mendeley.com. Kalau dulu tampilannya begini, tapi tadi saya klik tampilannya seperti ini, lalu Anda create account di sini ya. Anda create account, diminta email dan passwordnya, Anda buat saja. Kemudian setelah berhasil, lalu kembali lagi ke sini, ke Mendeley ini, lalu email yang sudah Anda buat tadi dengan passwordnya, Anda bisa ketik, lalu Anda sign in. Nah, sekarang saya akan tampilkan prosesnya. Ini tampilan Mendeley-nya seperti ini. Misalnya, kalau Anda mengetik seperti ini, saya akan buka Mendeley. Jadi caranya, ini di layar Bapak Ibu Mendeley ya? Mendeley apa? Atau masih Eh, Microsoft? Masih Microsoft Word, Bu. Oh, masih Microsoft Word. Sorry, berarti harus di stop share dulu. Eh, Ya, oke, saya buat buka. teman-teman yang tertarik, saya Ya, sudah bagikan di hot chat link untuk download Mendeley. Ada oh, berbagai pilihan, mulai yang pakai komputer Windows, Linux, ada ya, softwarenya versi Windows, yang pakai komputer Macintosh, dan versi macOS. iya. Oke, jadi ini Mendeley saya. Anda bisa yang Anda lakukan setelah sudah sudah di-download, lalu Anda pergi ke Mendeley, di sini ada tools, nanti di sini ada install MS Word plugin karena saya sudah menginstal, jadi di sini tulisannya uninstall gitu ya. Jadi setelah Anda mendownload kemudian membuat account, lalu Mendeley-nya akan muncul di layar laptop Anda. Untuk memunculkan Mendeley di MS Word kita, maka Anda bisa pergi ke Tools, lalu di sini ada pilihan Install MS Word Plugin. Setelah Anda klik Install MS Word Plugin, maka pada layar MS Word Anda akan nampak Mendeley-nya ya. Lalu setelah itu semua bacaan previous research yang mungkin nanti akan rekan-rekan mahasiswa gunakan itu Anda bisa masukkan ke Mendeley.
dengan cara Anda pergi ke file, lalu di sini ada pilihan, ada add files ataukah add folder. Kalau add folder, Anda sudah mempersiapkan dan sudah meletakkan file Anda dalam sebuah folder. Misalnya kita pilih add files, di sini kita pilih misalnya, nah misalnya saya punya punya dokumen, di sini saya klik, nah otomatis dokumen itu akan masuk ke Mendeley kita. Jadi semua daftar bacaan yang nanti akan disitasi, Anda masukkan ke Mendeley yang PDF-PDF tersebut. Jadi nanti Anda akan dengan mudah mendapatkan eh, citasi dan reference. Lalu tidak semua, biasanya ya, tidak semua judul, kalau Anda perhatikan, tidak semua judul sentence case. Nah, ini kan sudah sentence case. Ini sudah sentence case. Kalau misalnya ada Anda perhatikan di sini judulnya belum sentence case, tapi D-nya huruf besar, S-nya huruf besar, misalnya N-nya huruf besar. Karena APA itu biasanya kan pakainya APA. APA itu case-nya seperti ini bisa diedit di sini ya, bisa diedit. Kalau ini huruf besar ya Anda ubah menjadi huruf kecil. Jadi step berikutnya adalah Anda masukkan semua daftar previous research atau semua sumber yang akan Anda citasi ke dalam Mendeley. Lalu kita buka, saya stop sharing lagi. Sekarang kita buka, misalnya ini lembar kerja rekan-rekan mahasiswa. Nah, biasanya Anda mengutipnya mau, misalnya saya ya, misalnya ya, Sepiarini tahun 2018 misalnya. Nah, ini kan nanti Anda menulis lagi referensinya. Sebentar, saya belum share screen. Saya asal tulis aja. Jadi, misalnya Anda seperti ini, Anda tulis seperti ini, itu kan sangat manual ya. Oke. Nah, di sini misalnya references. Ini kita ambil, caranya adalah Anda pergi ke review, sorry, sorry. Anda pergi ke references, karena di sini saya sudah menginstal Mendeley, maka sudah muncul ya di sini. Jadi kalau Anda sudah menginstal, Anda cek di references dan sudah menghubungkannya dengan MS Word, Anda insert citation, lalu di sini setelah ini muncul layar seperti ini. Misalnya saya akan pilih Setiarini misalnya ini, the patterns ini. Oke. Kemudian di sini dengan klik OK saja, nah ini sudah otomatis muncul seperti ini. Kalau ini kan yang manual. Ini tadi yang manual, menulis seperti ini. Nah, yang hitam ini adalah hasil dari Mendeley. Seperti ini ya. Lalu dengan Mendeley itu pada references kita tidak perlu lagi bingung-bingung menulis. Caranya adalah setelah Anda ketik yang citasinya, citationnya, lalu di references cara memunculkannya adalah Anda pergi ke references yang ada di sini, lalu insert bibliografi yang ada di sini ya, insert bibliografi. Kita klik insert bibliografi, nah maka ini sudah muncul tanpa perlu membuka lagi halaman berapa seperti itu. Jadi ini sudah langsung muncul seperti ini ya. Kemudian misalnya Anda mau citasi lagi yang lainnya ya insert citation, misalnya sembarang yang mau Anda citasi punyanya Gaimi misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah otomatis muncul secara alfabetis. Kalau tadi Anda sudah pernah klik insert bibliografi,
Pada saat Anda mensitasi lagi, di sini pekerjaan menulis referensis yang melelahkan itu sudah tertera seperti ini. Nah, ini kan masih salah. Strategies used in the translation. Ini nanti diedit di Open Mendeley. Ini kan masih salah S-nya. Dieditnya jangan di references ini, tapi di Open Mendeley. Nah, yang tadi Anda klik misalnya yang mana yang tadi yang saya gunakan ya. Nah, di situ yang seperti saya katakan tadi, nah editnya tuh ada di sini gitu ya. Lalu berikutnya kita ingin uh, Gaimi ini berada di luar dalam kurung. Karena misalnya kalau kita ingin menulis seperti ini, according to Setiarini misalnya. According to Setiarini, misalnya ini ya, untuk membuka dalam kurung caranya jangan manual, jangan dalam kurung buka ini di delete, jangan seperti itu. Tapi di copy dulu Setiarini sampai et al, di copy lalu letakkan di depan. Eh, Kemudian caranya adalah ini di sorot Setiarininya, edit citation. Kemudian setelah edit citation, klik Setiarininya. Nah, setelah klik Setiarini, suppress author. Klik suppress author, kemudian klik keluar dalam kurung. Saya ulangi lagi, untuk Gaimi misalnya, based on Gaimi, Gaiminya kita ingin edit supaya tidak berada di dalam tanda kurung. Gaiminya kita sorot sampai tanda koma, kita copy, kita letakkan di depan tanda dalam kurung, kita paste, lalu yang ada di dalam kurung ini kita sorot, yang ada di dalam kurung kita sorot. Kalau yang ada di dalam kurung kita sorot, maka ini berubah menjadi edit citation. Ini kita klik edit citation-nya. Setelah kita klik edit citation, maka muncul Gaimi, dan Gaiminya ini kita sorot. Kita sorot, klik seperti itu. Setelah kita sorot Gaimi, maka akan muncul kotak suppress author. Kita klik suppress author, kita klik OK. Nah, lalu Gaiminya sudah berada di luar dalam kurung. Jadi menghilangkan Gaiminya hanya tahun saja. Seperti itu ya. Ini sebenarnya lebih nyaman kalau langsung ya, langsung praktek. Nah, demikian Bapak Todo dan Ibu Putri, paparan dari saya. Terima kasih. Questions welcome. Baik, terima kasih banyak Ibu Putu atas pemaparannya. Biasa sekali ya, teman-teman kita mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan kita jadi makin luas ini tentang kiat-kiat menulis skripsi, mengubah skripsi sebagai artikel untuk publikasi di jurnal ilmiah. Jadi ya kita memang harus artikel di skripsi, artikel di jurnal ilmiah sebaiknya jangan sama persis dengan skripsi. Jadi memang kita harus bisa mereduksi. Terus skripsi itu kan ada bab satu, bab 2, bab 3. Artikel jurnal tidak mengadopsi itu. Jadi kita introduksinya perlu dibuat lebih compact. Ya. Mungkin ada kesamaan dalam hal metodologi, kemudian atau dalam subjek penelitian, tetapi tulisannya jangan sampai sama persis. Dan memang di sini saya sepakat dengan Ibu Putu, jadi saat kita mengirimkan manuskrip ya, jadi manuskrip itu artikel yang belum terbit. Ya, jadi saat kita mengirimkan manuskrip untuk publikasi di jurnal, kita harus mengikuti ketentuan dari redaksi jurnal. Jadi kita nggak bisa, oh saya lebih suka pakai Vancouver, ya. Saya nggak biasa pakai APA, loh. Kan redaksi jurnalnya kan, ya, ini artikel mau terbit atau enggak nih? Yang punya kuasa kan redaksi. Jadi kita nggak bisa negosiasi di situ. Dan memang eh, teman-teman perlu ketahui ya, jadi jurnal di Indonesia itu, jurnal-jurnal di Indonesia itu setiap tahun atau secara berkala menjalani akreditasi dan
mutu atau peringkat akreditasi jurnal-jurnal itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka mengelola menjaga standar mutu di jurnal. Sehingga mau tidak mau pengelola jurnal redaksi itu memang harus menjaga sekali gaya penulisan yang mereka pakai, kemudian teknik penulisan. Jadi mereka kita sebagai penulis, author ya memang yang harus menyesuaikan diri dan mengikuti eh, apa, publication guideline yang sudah ditetapkan oleh jurnal. Sebab mereka juga berkepentingan untuk menjaga mutu mereka. Sebab jurnal ini pun secara berkala akan diakreditasi ulang. Biasanya akreditasinya itu sekali dalam 5 tahun. Makanya ada peringkat-peringkat, Sinta 5, Sinta 4, 3, sampai yang paling tinggi Sinta 1. Nah, untuk jurnal di Indonesia, kalau untuk Sinta 1 itu biasanya udah pasti masuk indeks Scopus ya. Ya, kalau dibahas, kalau sastra saya rasa agak sedikit ya. Kalau bahasa udah cukup banyak. Ada Siele dari Siak Kuala Namu, Aceh. Kemudian ada Era Lingua, kalau nggak salah dari Hasanuddin Makassar. Ada Teflin Jurnal dari Universitas Negeri Malang. Itu juga Sinta 1 dan sudah Q1 di Scopus. Ada juga yang baru-baru ini saya dengar Jol dari Sanata Hijau. Dharma. Ya. Iya, itu sudah Scopus Q3. Kalau sastra gimana ya Bu Putu? Ada nggak ya jurnal sastra dari perguruan tinggi Indonesia yang sudah Sintas atau terindeks Scopus? Kalau sastra saya kurang tahu, bisa kita lihat nanti di Sinta ya. Sinta apa Sister ya? Sinta. Kita lihat di Sinta, Sinta. kemudian kita klik aja sastra gitu ya. Nanti di Hmm. terkumpul jurnal-jurnal sastra. Kalau saya hafalnya yang linguistik memang ya. Oh, Sama. Eral Lingua Q udah Sinta satu ya, Pak? Oh, saya nggak inget ya. Kalau yang Sintas belum ya. Kalau kalau Nanti yang cek. yang dari Makassar satu lagi oh Ijole. Ijole Oh ya ya ya. Ijole itu ya Sintas. Ya ya ya. Oh ya ya dari Universitas Hasanuddin Makassar ada dua itu. Ya, Ijole yang Sinta 1, Era Lingua yang Sinta 2 ya. ya, Sinta dua. Iya. Ya, jadi, oh ya Bu, saya mau sebelum kita buka sesi tanya jawab nih, saya mau ada juga saya yang sudah membuat pertanyaan-pertanyaan. Saya mau tanyakan kepada Ibu Putu. Tadi kan Ibu Putu bilang bahwa untuk teori-teori atau referensi itu kan Bapak nge-freeze ya? Bu Putri, Bapak nge-freeze ya? Atau saya yang nge-freeze ya? Halo? Iya, Bu Putu, sepertinya Bapak Todo Oh, Pak Todo internet yang nge-freeze ya? koneksinya. Iya. Oh, Hmm. iya, iya. Masih, masih nge-freeze. Oh, hilang. Mungkin ada yang mau Iya, mungkin tanyakan mungkin ya? nanti join lagi. Iya. Mungkin ada yang mau tanya rekan-rekan mahasiswa? Oh, ini di chat mungkin ya sebelum sebelum pertanyaan secara lisan ya, Bu Putri. Boleh, boleh Bu. Saya Silakan. langsung bacakan dari Ibu Asma ya. Maaf Miss Nilo, saya mau bertanya bagaimana bisa interest dan enjoy membaca jurnal ya Miss, karena saya suka baca buku, tapi kalau baca jurnal suka ngantuk. Mantap ini. Sebenarnya yang Mbak Asma atau Bu Asma ya? Sebenarnya yang dialami Bu Asma itu dialami oleh 1001 manusia lebih malah. Tapi kita harus berpikir Indiannya. Yang akhirnya itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita hanya melakukan yang kita sukai, maka hasilnya adalah kita sebenarnya sudah tahu. Cara agar interest,
itu sebenarnya ini pentingkah untuk kehidupan kita? Pentingkah untuk perjalanan studi kita? Apalagi kalau Anda kuliah S2, S3, kalau S1 di Undira wajib nggak ya untuk publish atau hanya sampai submission ya? Karena wajib itulah jadi mau tidak mau kita harus membaca dan yang paling penting adalah ingin tahu dulu bagaimana sih sistematika, cara penulisan, artikel ilmiah. Kalau kita tidak memikirkan di akhir perkuliahan kita, maka pasti tidak ada niat tuh. Kayaknya lebih enak baca novel gitu ya. Tapi baca novel pun itu sudah merupakan modal mendasar untuk menyukai tulisan ilmiah. Nah, saya biasanya dari ingin tahu terlebih dahulu, kalau sudah ingin tahu, maka saya membayangkan endingnya. Karena berdasarkan pengalaman saya nih, curhat lagi, waktu kuliah S3, kalau belum publish ya, kalau belum publish Q1, Q2, Q3, Q4, waktu itu kita belum bisa lulus. Pengalaman saya, disertasi saya sudah selesai, tapi saya menunggu 1 tahun. 1 tahun untuk publikasi, wah, bayangkan 1 tahun. Karena sebelumnya itu saya di reject dulu, reject, 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 begitu ya. Lalu pada saat diterima di Pertanika itu sudah hasil reject beberapa kali. Jadi kalau masih baru sekali di reject, ya nggak apa-apa, nggak usah sedih hati. Biasa, rata-rata juga banyak orang kok yang di reject gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jangan pantang menyerah. Yang penting ingin tahu terlebih dahulu. Nah, pada saat saya baca jurnal, maka saya akan menulis phrase phrase yang sering digunakan di jurnal tersebut. Pilihnya yang jurnal yang bagus ya. Sinta 1, Sinta 2, atau Scopus itu sudah bagus. Saya punya waktu itu daftar, misalnya untuk stated misalnya, untuk said, Molina Albir said. Itu jangan semuanya pakai said, dari awal sampai akhir said, atau dari awal sampai akhir semuanya according to, according to, according to, itu jangan seperti itu. Jadi harus bervariasi kata kerjanya. Saya dulu memiliki catatan kata kerja selain said gitu. Masih banyak sekali. Nah, itu nanti saya munculkan di tulisan saya. Jadi fixed expression bagaimana sih cara menulis bab 4, bab 5. Frase-frase itu saya biasanya tulis, saya kumpulkan per kelompok dalam abstrak itu biasanya seperti ini. Introduction, phrase yang digunakan itu seperti ini. Lalu untuk memunculkan kelebihan tulisan kita itu seperti apa? Itu saya tulis biasanya. Enggak, saya ketik, kalau tulis itu lebih meresap gitu ya. Nah, nanti itu catatan-catatan itu dibuat secara otomatis, subconsciously, itu nanti akan muncul dan akan sangat bermanfaat. Begitu. Mungkin eh, ada ada masukan mungkin? Bu Asma sudah ini, semoga nggak ngantuk ya, semoga nggak ngantuk. Pilih 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 waktu yang paling bagus gitu lah ya, pilih waktu yang paling bagus. Coba deh, kalau misalnya sekarang jangan jangan langsung satu satu artikel mungkin ya, sedikit sedikit aja dulu. Sekarang baca abstrak aja udah, yang penting baca gitu, abstrak. Kumpulin aja abstrak, lalu berikutnya naik lagi introduction gitu ya. Sedikit demi sedikit aja, tapi nanti kuantitasnya ditambah-tambah gitu ya. Semangat yang penting ya. Kalau dicoret-coret skripsinya, nggak apa-apa. Malah kalau nggak dicoret-coret, kalau ini buat skripsi ya, malah kalau skripsinya nggak dicoret-coret, waduh, kok nggak dicoret-coret ya? Gitu. Jangan baper ya, hindari baper. Semoga nggak ngantuk ya, Bu Asma, Mbak Asma. Kemudian berikutnya saya baca langsung ya, Mbak Putri. Iya, langsung saja, Bu. Sambil Sudah menunggu. ada penanya yang lain. Ya, sambil menunggu Pak Todo. Dari Mas atau Bapak ya? Dava Hafiz Nabila, halo Bu Putu, saya Nabila ingin bertanya apakah ada rekomendasi situs untuk publikasi jurnal untuk mahasiswa. Jadi kalau jurnal itu memang dia tidak membedakan apakah ini mahasiswa
atau bukan mahasiswa, atau khusus mahasiswa, atau khusus dosen? Saya rasa sih enggak ya. Jadi semuanya itu untuk umum, baik untuk dosen, baik untuk mahasiswa. Mungkin kalau mahasiswa bisa diawali dari ya Sinta 6 dulu, tapi bergantung pada peraturan kampus ya, apakah boleh Sinta 6 ataupun apakah boleh jurnal nasional saja yang belum terakreditasi, itu bergantung dari peraturan kampus. Kalau misalnya boleh yang hanya hanya jurnal nasional Sinta 6 ya udah nggak apa-apa, Sinta 6 dulu aja gitu ya. Jadi bergantung pada peraturan kampus. Syaratnya apakah harus yang terakreditasi atau boleh hanya jurnal nasional saja. Tapi tidak ada sih khusus untuk mahasiswa itu tidak ada ya. Kemudian dari Mbak Marsha, saya ingin bertanya bagaimana cara mencari jurnal yang up to date dan sesuai dengan topik dan bagaimana bila tidak bertemu apakah ada cara udah pasti bertemu udah pasti ketemu. Tadi saya paparkan yang Cimago JR itu di situ Anda bisa klik apa namanya keywordsnya kalau language nanti akan muncul semua jurnal tentang language, tentang linguistics atau tentang literature ya yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian dari Miss Irma boleh memberikan masukan terkait trik pemilihan grand teori untuk mahasiswa. Terkadang masih ada mahasiswa yang terpaksa harus ganti-ganti teori karena perbedaan dari dosen pembimbing dan penguji sempro. Oh ya. Jadi kalau untuk skripsi itu kalian patuhi aja deh apa kata dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya mengharuskan teori ini, udah ikuti aja supaya penulisan kita lancar. Tapi kalau ada perbedaan antara teori yang disarankan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji, biasanya kalau di Gunadarma ya, itu bergantung pada dosen eh, bergantung pada dosen pembimbing ya. Tapi yang paling penting, pemilihan teori itu harus didukung oleh alasan. Jadi Anda bisa memberikan justifikasi kenapa menggunakan teori A bukan teori B. Justifikasi yang kuat itu akan bisa memudahkan Anda untuk memberikan ya jawaban tadi kepada dosen pembimbing ya atau dosen penguji biasanya, oke. Nah, justifikasi teori yang kita pilih itu juga ditulis oleh penulis-penulis yang ada di artikel jurnal tersebut, bagaimana cara state of the justification kenapa penulis memilih teori A bukan teori B. Nanti itu ada alasannya ya. Ya semoga saja dosen pembimbing dan dosen pengujinya tidak kontradiktif begitu ya. Tapi yang penting adalah justification of the reason kenapa memilih teori tersebut. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Miss Irma. Berikutnya dari Miss Jane. Saya sudah pernah submit bersama dosen. Saya mungkin pengen submit jurnal mandiri. Itu prosesnya gimana ya? Maksudnya jurnal mandiri itu mensubmit sendiri begitu, bukan dengan dosen. Cara submitnya di setiap jurnal sebelum submit itu Anda harus register terlebih dahulu. Kemudian pada saat sebelum submit itu jurnal itu harus Anda baca dari A sampai Z-nya. Di menu-menu tersebut tertera misalnya ada about, itu scope of the research itu harus dibaca dengan detail. Apalagi template-nya ya, itu harus dibaca. Yang penting register terlebih dahulu, kemudian ikuti saja bagaimana cara submit. Ada yang menggunakan submit, ada yang email, kemudian ada yang menggunakan OJS. Nah, itu diikuti saja. Yang penting harus register terlebih dahulu. Berikutnya, semoga Miss Jane paham ya. Semoga menjawab. Berikutnya dari Pak Wilbert. Ketika berbicara tentang mempublikasikan jurnal sesuai isi jurnal yang kita bikin, apakah ada batasan atau larangan jenis jurnal sesuai isi jurnal yang tidak boleh dipublish atau bebas-bebas aja? Maksudnya mungkin begini ya,
apakah kita boleh submit artikel di jurnal mana saja? Gitu ya maksudnya. Semoga maksudnya begitu ya. Jadi kembali lagi, jurnal itu memiliki template, jurnal itu memiliki scope, scope itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita salah tempat publish. Jangan sampai topik yang kita tulis tidak tercantum pada scope of the journal. Jadi scope-nya harus kita pahami terlebih dahulu. Dan itu tadi template itu harus dipatuhi. Nanti kalau Anda pergi ke sebuah jurnal, di situ ada template, nah itu harus secara detail Anda pahami. Pak Todo sudah kembali? Ya Bu, mohon maaf tadi ada gangguan koneksi internet. Ini kalau cuacanya lagi agak-agak Ya. hujan, nah ini bermasalah ya. Oh iya Bu, tadi saya mohon maaf, tadi saya mau mengajukan pertanyaan tapi terputus. Bu, kalau untuk penerjemahan itu kan teori-teori klasik itu kan masih banyak dipakai, ya. Ida, terus Chesterman, eh, ya kalau Chesterman Baker mungkin masih ini ya, masih lumayan baru ya. Baker apalagi bukunya sering di apa revisi kan, tapi masih sering pakai Nida, terus pakai Catford ya. Nah itu bagaimana ya Bu kalau mahasiswa kami mau memperbarui rujukan mereka gitu, karena eh, ya mereka pasti kalau ngomong ke pembimbing skripsi, ya teorinya apalagi, Sir, ini ya Lida yang masih tahun 70 sekian, Edford juga tahun 70 sekian. Paling yang terbaru hanya Baker, Chesterman. Kira-kira bagaimana ya Bu mensiasatinya gitu. Oh ya, baik Pak Todo, itu juga dialami dan ditanyakan oleh mahasiswa di Gunadarma. Kalau kami menyarankan seperti ini, kalau bisa itu kita cari dari artikel jurnal, karena artikel jurnal itu pasti sudah yang up to date. Apakah tapi kalau kami tidak menggunakan yang 1969 lagi sih, karena udah terlalu lama banget ya, 1969 gitu. Naida and siapa itu? Sampai lupa namanya. Edford, Edford. Catford ya 1965 linguistik teori itu kami udah nggak pakai, paling yang agak tahun 2004 itu kan ada Molina Albir. Nah, tapi itu harus juga didukung oleh artikel jurnal, karena artikel jurnal itu kan sudah meramu dan dia sudah mengestablish sebuah temuan. Nah, itu kita juga bisa jadikan acuan, Pak. Oleh karena itu artikel jurnal itu sangat penting untuk membuat penelitian kita maupun penelitian mahasiswa lebih up to date. Jadi kami sudah nggak menggunakan yang terlalu lama banget sih, Pak. Jadi pakai yang artikel jurnal itu pasti lebih up to date, Pak. Baik, terima kasih Bu. Kamu, nah ini yang sering jadi sumber pertanyaan khususnya mahasiswa ya. Eh, Jurnal itu apakah ada, mereka bertanya, jurnal itu bayar atau tidak gitu. Dan memang realitasnya saya temukan di lapangan ada yang jurnal itu gratis, tapi ada juga yang mengenakan biaya. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, terima kasih Pak Dodo. Ada jurnal yang berbayar, ada yang tidak berbayar sebenarnya. Salah satu jurnal yang tidak berbayar itu jurnal kami. Kayaknya nggak berbayar jurnal kami yang Gunadarma. Itu Sinta 4. Jadi Anda bisa langsung cari di APC-nya, artikel price charging, itu masih belum berbayar. Nama jurnal kami apa ya? Language Literature gitu. Pokoknya Gunadarma Jurnal Language itu di browse saja. Sinta 4 itu belum berbayar kayaknya ya. Tapi rata-rata memang jurnal itu berbayar. Rata-rata jurnal itu berbayar. Ada yang bayarnya pakai dolar, pasti yang dari luar itu pakai dolar. Sekitar berapa sih? Ya, ada yang sekitar 1,5 juta. Ada bahkan jurnal 24 juta. Saya dulu pernah di reject oleh sebuah jurnal
Scopus itu saat itu kalau diterima saya bayarnya tahun 2019 ya. Kalau diterima saya harus bayar 24 juta. Saya sudah menyiapkan dana sebenarnya. Sebenarnya karena mau lulus aja sih, lulus. Jadi saya sudah menyiapkan dana 24 juta, tapi kok untungnya saya di reject begitu. Tulisan saya di reject. Lalu saya masukkan ke Pertanika dan pada tahun 2000 pada tahun 2019 Pertanika itu gratis. Jadi saya submit ke Pertanika, eh, saya tidak harus bayar. Tapi sekarang Pertanika berbayar. Pakai dolar juga sih, pakai dolar. Pertanika sekarang kurang lebih 5 juta ya. Sial juga ya, yang Aceh itu sekarang berapa itu bayarnya? Sekitar 5 juta ya. Saya waktu itu publish di Sial itu masih masih 3 juta waktu itu. Sekarang sudah naik, tapi rata-rata memang berbayar. Cari aja hunting sih ya, jurnal yang gratis itu masih ada kok. Masih ada. Ya memang memang harus ada ini sih ya, harus ada yang dikeluarkan. Tapi it's okay, nggak apa-apa, kan bisa berkolaborasi begitu ya Pak ya. Hmm. Waduh, mohon maaf nih saya terpaksa harus matikan video, Bu, kamera video karena jaringan internet lagi nih. Kayaknya nggak ngangkat nih komputer Iya, saya. nggak apa-apa Pak. Bakal keputus lagi kayak tadi. Iya, semoga menjawab ya Pak. Memang memang sebagian besar berbayar sih Pak. Iya. Baik. Ya, jadi kepada teman-teman, ya memang jurnal itu ada yang modelnya apa ya, autor, penulis tidak dipungut biaya, tapi ada juga yang memungut biaya. Jadi kembali ya, pilihannya kembali kepada autor, mau atau tidak gitu. Jadi kalau memang tidak ada anggaran atau biaya, ya misalnya nanti mengirim manuskrip ke redaksi jurnal, kemudian lolos seleksi, tetapi kemudian editornya mengirimkan email bahwa bila ingin terbit harus membayar sekian ya. Mungkin ada yang 300.000, ada yang 700.000, ada yang jutaan. Ya, pilihannya kembali lagi ya. Keputusannya ada di tangan autor, mau mau bayar atau tidak gitu. Jadi tidak ada paksaan memang. Jadi kalau memang maunya yang gratis ya cari aja yang kalau bersedia untuk membayar ya apa jadi bisa apa ya coba kalau misalnya nulis artikelnya bertiga berempat ya bisa patungan gitu kan. Jadi lumayan mengurangi beban ya. Ya saya mau menambahkan sedikit buat teman-teman bila mencari apa ya artikel jurnal. Tidak semua jurnal itu menggratiskan artikelnya. Tapi saya bisa kasih tips ya pada teman-teman. Kalau bisa cari di ResearchGate itu ada ini ResearchGate ini seperti apa ya medsosnya peneliti dan dosen-dosen. Jadi ada Facebook, ada Instagram. Nah, ResearchGate ini bisa dibilang kayak medsosnya scholars dan researchers. Jadi untuk menggunakan ResearchGate kita bisa pakai gratis, nggak harus bikin akun. Tapi kalau mau bikin akun juga bisa. Nah nanti di sini kita bisa temukan banyak sekali artikel-artikel yang hasil karya tulis tokoh-tokoh terkemuka. Ya banyak sekali bidangnya. Ada linguistik, ada literature, ada ilmu-ilmu yang lain ya, komputer, engineering, biologi, banyak sekali. Dan mereka menggunakan ResearchGate ini untuk berbagi karya tulis mereka gitu. Jadi kita bisa dapatkan artikel dari ResearchGate gratis, nggak perlu bayar ke jurnal. Dan biasanya memang scholar-scholar ini memang mereka menggunakan ResearchGate ini untuk membagikan artikel mereka secara gratis demi ini pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi kalau ada artikelnya itu nggak bisa kita download, nah boleh coba untuk kirim email. Ini saya sering apa eh, sering kirim email kepada scholar-scholar yang kalau artikelnya di log itu saya tanya aja boleh nggak saya download atau minta kopi dari artikel Anda.
Nah, ini hoki ya, teman-teman, hoki-hokian. Kalau scholarnya baca, nanti dia akan eh, kirimkan salinannya kepada Anda. Tapi kalau dia nggak baca emailnya, ya jadi nggak usah apa, nggak usah eh, baper gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi mereka ada yang cuma upload artikel tapi nggak pernah ngecek akun mereka di research. Kalau teman-teman pernah dengar academia.com, nah itu juga bisa. Jadi ResearchGate itu seperti academia.com. Jadi seringkali yang apa autor-autor itu membagikan artikel ilmiah mereka di ResearchGate di academia.com dan kita bisa download ya gratis tanpa harus membayar. Ya, untuk jurnal kalau misalnya tertarik mau menerbitkan kalau misalnya ya kayak karena Bu Putu membahas penerjemahan. Nah, ini kalau untuk jurnal penerjemahan yang terkenal Meta, jurnal dari Prancis. Tapi mereka menerima juga submission artikel manuskrip dalam bahasa Inggris. Ini udah terkenal banget ini udah uh, legend. Legend. Ya. Molina Kalau Albert untuk di sini. ada yang gratis, biasanya mereka ya, jadi mereka gratiskan, tapi kebanyakan artikelnya itu dikunci. Jadi seperti di sini, misalnya, wah ini artikelnya kayaknya menarik juga nih. Nah ini biasanya harus bayar kita, bayar artikelnya, baru boleh download atau baca. Nah, ini yang membedakan jurnal luar negeri sama jurnal Indonesia. Kalau jurnal Indonesia biasanya open access, jadi baca artikelnya gratis. Tapi kalau mau menerbitkan, nah ada yang menggratiskan, ada yang pungut biaya. Kalau jurnal luar negeri, beda. Mau menulis artikel, gratis, author tidak dipungut biaya. Tapi kalau mau baca, itu lain cerita. Jadi, di, di, ya, ini contohnya saya tunjukkan era teman-teman. Itu open access baca, kita bisa sementara kalau meta, artikel memang ini saya rasa dari uh, operasional jurnal mereka. Jadi ada perbedaan karakteristik di sini. Dan tadi Simago ya, tadi Bu Putu bicara Simago. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita mau menerbitkan artikel, manuskrip di jurnal internasional, bisa lihat peringkatnya di sini. Ada Simago, kita bisa klik journal ranking. Nah, nanti kita perlu filter dulu ya, atur filternya, subject area, subject categories. Mungkin kalau untuk penerjemahan di linguistik, saya rasa ya, linguistik terapan. Coba kita cari LL, language. Nah, ini ada nih, kalau literature, language, berarti untuk linguistik terapan, bisa pengajaran bahasa Inggris, bisa juga penerjemahan dan yang lainnya. Jadi kita klik linguistics and language. Nah, langsung keluar nih. Jadi ini yang sudah di ranking berdasarkan subjek ya, kategori subjek. Jadi kalau translation ya biasanya sih kalau jurnal translation tidak selalu spesifik yang berbeda, bisa mengirim ke TESOL Quarterly atau Language Learning yang suka bikin penelitian tentang uh, language assessment, bisa kirim artikelnya ke language testing. Termasuk yang seperti yang tadi saya sebutkan, Ijole, terus Siele dari Aceh, itu ada juga sudah masuk di sini.
Oh, ada juga satu yang terkenal dari Indonesia, Indo, di Bandung, Universitas Ya, Pendidikan Indonesia. Nah, itu kalau nggak salah UPI Bandung itu juga apa? IJAL ya, ya, IJAL iya, itu menerima kajian pengajaran, penerjemahan juga ada. iya. Saya pernah baca, ya jadi sosiolinguistik dan yang lain-lainnya. Jadi ya di situ teman-teman bisa membaca artikel jurnal. Jadi sebelum mengirimkan manuskrip, nggak ada salahnya download dulu satu artikel dari jurnal yang disasar targetnya ya. Jadi kalau mau lihat, kalau mau kirim ke jurnal language and literature-nya Gunadarma, mungkin bisa download satu artikel, pelajari retorikanya, gaya penulisannya, font apa yang dipakai, ukurannya. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa menyesuaikan manuskrip kita sehingga setidaknya untuk seleksi pertama udah lolos ya Bu Putu ya, Iya. paling nggak udah mengikuti format guideline-nya. Masih gratis kok, Pak. Masih gratis. Wah, mantap. Nah, ini